Momen Agus Buntung pakai baju tahanan saat dilimpahkan ke jaksa. Tersangka kasus dugaan pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama alias Agus dilimpahkan polisi ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Mataram, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Agus yang menggunakan baju tahanan warna merah ini masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus singkat, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, melimpahkan Agus Buntung ke jaksa setelah berkas perkara pelecehan seksual dinyatakan lengkap. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada tanggal 7 Januari tahun 2025. Berdasarkan koordinasi dengan Kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari kita sepakati untuk tersangka Agus kita lakukan penyerahan barang bukti dan tersangka di Kejaksaan Negeri, kata Syarif, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus dibawa diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Kewajiban kami untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap tersangka, apakah tersangka dalam keadaan sehat secara jasmani untuk diserahkan ke kejaksaan, kata Syarif. Mantan Wakapolresta Mataram mengatakan dalam proses penanganan kasusnya, penyidik sudah memeriksa 14 orang saksi dan 5 orang ahli. Penyidik juga sudah melakukan rekonstruksi atau reka ulang adegan pada tanggal 11 Desember tahun 2024. Agus Buntung memeragakan 49 adegan dari 28 adegan yang disiapkan. Polda NTB juga melakukan koordinasi dengan Komisi Disabilitas Daerah, KDD, untuk korban pelecehan seksual yang dilakukan penyandang disabilitas. Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, TPKS, Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Alasan jaksa tahan Agus disabilitas di Lapas Lombok Barat. Kejaksaan Negeri Mataram resmi menahan Iwayan Agus Suartama alias Agus, tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Asisten Pidana Umum, Aspidum. Kejaksaan Tinggi NTB Iwan Setiawan menjelaskan, Agus ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Petugas menahan terangka karena dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya. Pertimbangan mengingat korban yang dilakukan terdakwa IWAS lebih dari satu. Dikhawatirkan nanti terdakwa IWAS bisa mengulangi perbuatannya, kata Iwan, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Iwan mengatakan, Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan di lapas sembari menjalani proses hukum. Ia memastikan ruang tahanan yang akan ditempati Agus nanti sudah layak untuk penyandang disabilitas. Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka mengatakan, setelah pihaknya menerima berkas perkara dan tersangka ini, selanjutnya akan dilakukan pelimpahan kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk segera disidangkan. Sebelum 20 hari segera kami lakukan pelimpahan, tegasnya. Sebagai informasi saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus sempat menangis histeris ketika mengetahui dirinya akan ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Hingga dipindahkan ke ruang tahanan Kejari Mataram, Agus masih menangis. Kedua orang tuanya berusaha untuk memenangkan Agus agar tidak terus-menerus menangis. Kuasa hukum tersangka Kurniadi mengatakan saat Agus mendapatkan kabar bahwa dirinya akan ditahan di lapas sempat memberontak karena tidak ingin menjadi tahanan di Lapas Kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya, kata Kurniadi. Kurniadi mengatakan sebelum dilakukan penahan seharusnya Agus juga dilibatkan untuk melihat sendiri ruang tahanan yang akan tempati, bukan hanya penilaian dari sejumlah pihak lalu kemudian dinyatakan layak untuk penyandang disabilitas.
Tersangka dugaan pelecehan, Agus Buntung atau Iwayan Agus Suartama masih percaya diri tidak bersalah. Bahkan Agus Buntung menyatakan jika kebenaran pasti akan terungkap meskipun sudah digiring menggunakan baju tahanan warna merah. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, melimpahkan Agus Buntung ke jaksa setelah berkas perkara pelecehan seksual dinyatakan lengkap. Pelimpahan tahap 2 tersebut dilakukan penyidik pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Namun Agus Buntung yang menggunakan baju tahanan warna merah saat pelimpahan tahap 2 masih yakin tidak bersalah dalam kasus ini. Kebenaran pasti akan terungkap. Kebenaran pasti akan terungkap, kata Agus Buntung. Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, melimpahkan Agus Buntung ke jaksa setelah berkas perkara pelecehan dinyatakan lengkap. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, berkas perkara Agus dinyatakan P21 pada tanggal 7 Januari tahun 2025. Berdasarkan koordinasi dengan Kejaksaan, hari ini tanggal 9 Januari kami sepakati untuk tersangka Agus dilakukan penyerahan barang bukti dan tersangka di Kejaksaan Negeri, kata Syarif. Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Syarif menjelaskan sebelum tersangka Agus dibawa diserahkan ke Kejari Mataram, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Kewajiban kami untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap tersangka. Apakah tersangka dalam keadaan sehat secara jasmani untuk diserahkan ke Kejaksaan, kata Syarif. Mantan Wakapolresta Mataram mengatakan dalam proses penanganan kasusnya, penyidik sudah memeriksa 14 orang saksi dan 5 orang ahli. Penyidik juga sudah melakukan rekonstruksi atau reka ulang adegan pada tanggal 11 Desember tahun 2024. Agus Buntung memeragakan 49 adegan dari 28 adegan yang disiapkan. Polda NTB juga melakukan koordinasi dengan Komisi Disabilitas Daerah, KDD, untuk korban pelecehan seksual yang dilakukan penyandang disabilitas. Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, TPKS, Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta. Kasus dugaan pelecehan dengan tersangka Iwayan Suartama alias Agus Buntung memasuki babak baru. Bahkan Agus Buntung terancam menghuni sel tahanan lantaran berkas perkara pelecehan di Nusa Tenggara Barat ini dinyatakan sudah lengkap. Mengingat ruang tahanan khusus bagi Agus Buntung sudah disiapkan jauh-jauh hari oleh pihak lembaga pemasyarakatan, Lapas. Perkara pelecehan yang menyandung penyandang disabilitas Agus Buntung ini diperkirakan bakal segera masuk persidangan. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat atau Kejati NTB menyatakan berkas perkara kasus pelecehan seksual dengan tersangka Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung sudah lengkap atau P21. Lengkapnya berkas perkara tersangka Agus Buntung ini akan diikuti dengan pelimpahan tahap 2, tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan. Berkas lengkap mengindikasikan kasus pelecehan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Tersebut akan segera menjalani sidang. Berkas perkara IWAS alias Agus telah lengkap. P21, kata Kasih Penerangan Hukum, Penkum. Kejati NTB. Efrin Saputra. Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025. Efrin Saputra mengungkap pelimpahan barang bukti dan tersangka Agus Buntung atau tahap 2 akan dilaksanakan penyidik Polda NTB ke Jaksa Penuntut Umum, JPU. Pada Kamis tanggal 9 Januari tahun 2025. Jika tidak ada halangan, tahap 2 besok Kamis tanggal 9 Januari tahun 2025 ke JPU Kejari Mataram, kata Efrin. Ruang tahanan untuk Agus Buntung sudah siap. Kejati NTB pun sebelumnya mengungkap pihaknya sudah meminta pihak Lapas Kelas IA Kuripan Kabupaten Lombok Barat untuk menyiapkan ruangan khusus untuk penyandang disabilitas. Hal tersebut menyikapi kemungkinan Agus Buntung ditahan setelah dilimpahkan dari penyidik Polda NTB kepada Jaksa Penuntut Umum. Kami sudah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak Lapas seandainya ada rekomendasi dilakukan penahanan.
Kami sudah melakukan koordinasi untuk menyiapkan fasilitas untuk orang-orang disabilitas, kata Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kajati NTB, Enen Saribanon, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Terpisah Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Provinsi NTB Joko Jumadi sudah melakukan pemeriksaan ruangan yang akan ditempati Agus di lapas kelas IA Kuripan, bila sewaktu-waktu ditetapkan sebagai tahanan lapas. Itu ada 2 ruangan yang menurut kita sudah aksesibel untuk disabilitas bisa masuk di situ, kata Joko, Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024. Joko menyebut tersangka meskipun dalam kondisi disabilitas berpotensi menjadi tahanan lapas, dengan catatan ruangan yang akan ditempati layak untuk penyandang disabilitas. Dia mengatakan ruangan yang disediakan di lapas Kuripan berbeda dengan tahanan lainnya, di mana fasilitas yang didapatkan seperti kamar mandi di dalamnya, toilet jongkok dan toilet duduk, shower dan tenaga pendamping.